Oke. Shalom. Hari ini kita akan belajar lagi masalah kekayaan. Bagaimana Tuhan memberikan kita kuasa untuk memperoleh kekayaan. Jadi begini, minggu depan saya akan bicara sebetulnya masih ada kekayaan, tapi saya lebih menekankan adalah kenapa kita malah tidak mendapat, jadi penghalang-penghalang kita tidak memperoleh uang itu. Itu minggu depan. Apa sih penghalang-penghalang dalam hidup kita yang membuat kita tidak bisa mendapatkan keuangan? Semua itu ada penghalang, ada alasan-alasan tertentunya yang membuat kita kok nggak dapat duit terus gitu. Tapi hari ini saya bicara kenapa, apa tujuan daripada Allah memberkati kita. Ya, saya ulang pertama kali saya katakan, ya ini kan sebuah seri mengenai kuasa untuk memperoleh kekayaan. Yang pertama saya katakan kita sudah berikan kuasa ya kan, untuk memperoleh kekayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan, apa maksud dari kuasa itu? Maksud dari kuasa adalah cara-caranya ya, untuk kita bisa memperoleh kekayaan itu. Yang ketiga itu bicara bagaimana membangun. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah apa yang kita kerjakan gitu. Semuanya harus dari Tuhan terlebih dahulu. Kemudian keempat, tindakan kita yang harus kita lakukan setelah kita mempunyai kuasa itu, setelah kita meminta Tuhan yang ikut membangun apa yang kita dalam keuangan kita. Yang kelima nih, kita bicara masalah apa sih tujuannya setelah kita diberkati atau kita diberkati oleh Tuhan dan kita memaintain uang yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Matius 12 ayat 1 sampai 2. Matius 12 ayat 1 sampai 2 begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke, ketika pertama kali Allah Tuhan berbicara kepada Abram, ya ini sebelum namanya dia Abraham, Allah memberikan sebuah perkataan atau sebuah perjanjian bahwa dia akan jadi Tuhan suruh ke negeri yang Tuhan tunjukin, kemudian di sana ya aku akan namamu jadi besar, jadi bangsa yang besar, memberkati engkau, namamu itu besar dan engkau akan menjadi berkat. Jadi begini, yang part pertama saya katakan bahwa berkat Abraham itu diberikan kepada kita melalui Kristus. Jadi apa yang janjinya Allah kepada Abraham itu turun ke atas kita karena percaya kepada Kristus gitu loh. Nah, itu sebuah perjanjian. Nah, inilah yang Tuhan tunjukkan, bahwa yang Tuhan kasih tahu dalam firman Tuhan bahwa aku akan membuat engkau jadi bangsa besar dan memberkati engkau serta namamu masyhur. Nah, kemudian di kalimat atau kata-kata terakhir, engkau akan menjadi berkat. Jadi tujuan daripada Allah memberikan atau memberkat Abraham adalah untuk menjadi berkat. Jadi menjadi alatnya Tuhan untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang-orang lain gitu loh. Jadi tujuan Allah memberkati si Abraham bukan untuk kepentingan Abraham sendiri, untuk keegoisan Abraham itu sendiri, tetapi Tuhan nyatakan untuk engkau menjadi berkat. Jadi kekayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu bukan untuk kita simpen sendiri.
Gua diberkahi sama Tuhan, gua dikaya sama Tuhan. Ya udah, buat gua, anak-anak gua, buat keluarga gua senang-senang. Tujuan Tuhan bukan untuk itu. Ada ayat firman Tuhan yang lagi. 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oke, di dalam bahasa terjemahan BIMK ngomongnya seperti ini. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang berlimpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Bahkan kalian akan berkelebihan. Untuk apa? Berbuat baik dan beramal. Gini loh. Kalau dalam bahasa Inggris itu Allah itu can make all his grace. Jadi dia tuh mampu can make all his grace abound toward to us gitu. Jadi semua berkat Allah, kasih karunia Allah, Allah tuh sanggup curahkan begitu berlimpah kepada kita. Ini sebetulnya yang harus kita punya benih firman Tuhan ini. Jadi ketika kita dalam keseharian kita harus mengatakan, aku percaya Engkau tuh Allah yang sanggup mencurahkan seluruh berkat-Mu, kasih karunia-Mu. Itu turun ke atas aku bukan sedikit-dikit tapi berlimpah. Nah, tujuan Tuhan di sini ditambahkan lagi supaya apa? Kamu senantiasa berkecukupan atau kamu tuh punya uang untuk setiap yang kamu butuhkan. Plus bahkan kalian akan berkelebihan. Jadi ketika Allah memberkati kita, Allah sebetulnya tidak memberikan itu sedikit atau pas-pasan. Sehingga hidup di dalam mukjizat adalah hidup yang pas-pasan begitu loh. Di ujung tanduk baru terbuka, baru tercukupi. Tapi kalau namanya hidup di dalam berkat, selalu lebih, selalu ada. Itu beda. Maka jangan hidup di dalam mukjizat. Hiduplah di dalam berkat. Nah, problemnya untuk hidup di dalam berkat itu bukan sesuatu yang otomatis. Gini ya, apa yang kita pelajari itu yang namanya, ini sudah sampai hari ini, part kelima, itu sebuah seri yang harus kita alami, harus kita punya benih-benihnya. Itu bukan sesuatu yang sifatnya seminggu, 2 minggu, sebulan tuh dapat. Kagak. Itu proses, itu benih yang harus kita tanam, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga untuk itu bisa bertumbuh dan ketika waktunya itu bisa menghasilkan uang. Nah, ketika itu menghasilkan uang itu prosesnya lama, prosesnya butuh waktu. Itu pun kita harus trial, kadang-kala salah gitu loh. Tapi prinsipnya adalah firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Jadi setiap hari itu kita harus mempertahankan iman kita, percaya kita bahwa memang Tuhan itu gini loh, kerinduan Tuhan untuk memberkati kita itu lebih besar daripada kita sendiri. Kalau kita yang punya anak, kita akan ngerti. Kita pengen anak kita ini benar-benar happy, benar-benar tercukupi, benar-benar bahagialah. Itu kerinduan kita sebagai bapak. Anaknya biasa aja. Gitu loh. Jadi kerinduan yang paling besar, Allah tuh lebih besar dibandingin kita. Jadi kalau kita berpikir, apakah Allah akan memberkati kita? Apakah Allah akan cukupin saya? Apakah Allah memang punya keinginan berkati kita? Allah tuh lebih besar. Keinginan tuh lebih besar untuk berkati kita dibandingin kita sendiri. Kenapa? Saya merasakan sebagai seorang bapak, saya ingin anak saya tercukupi.
lebih daripada mereka. Jadi saya akan mempersiapkan nih gitu loh. Jadi saya melihat saya kan manusia gitu loh. Allah kan yang sempurna. Allah, jadi keinginan Allah itu sangat-sangat lebih besar dibanding kita. Amin. Yang saya maksud gini, jangan berpikiran bahwa apakah Allah mau memberkati kita. Mau. Cuma problemnya bukan masalah di Allah, tapi di kita. Minggu depan saya akan bicara kenapa uang tuh gak bisa masuk ke dalam hidup kita. Nah, saya fokus di sini aja. Ketika Allah memberkati kita, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita beramal, memberi kepada yang lain. Ini harus dicamkan diri kita. Gini loh, seringkali masalah keuangan itu sifatnya khotbah keuangan tuh minta-minta. Sehingga saya sendiri pun merasa agak tidak suka sebetulnya untuk ngomong uang. Tapi sebetulnya harus. Karena apa? Bukan untuk diri saya supaya tidak ada negative thinking terhadap saya. Sebetulnya ini buat keuntungan kita masing-masing. Benefitnya tuh buat kita. Bukan buat saya, bukan buat Tuhan. Benefitnya kita yang terima. Jadi saya khotbah hari ini, sebetulnya tujuannya adalah untuk nguntungin kita masing-masing. Nah, oke, sekali lagi begini ya. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang berlimpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan, bayar uang sekolah, bla bla segala macam. Bahkan kalian akan berkelebihan. Jadi Allah inginnya memberkati kita, bukan pas-pasan. Bahkan kalian akan berkelebihan. Supaya apa? Untuk berbuat baik dan beramal. Jadi ketika istilah finalnya saya bicara masalah keuangan adalah tujuan kenapa di empat part yang lalu itu adalah supaya ketika kita diberkati, tujuannya adalah untuk berbuat baik, untuk memberi. Jadi kita diperkaya oleh Tuhan bukan untuk diri sendiri, tetapi dengan tujuan untuk berbuat baik dan beramal atau memberi kepada yang lain. Nah, terus firmannya apa masalah memberi? Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran baik yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi firman katakan gini, beri, kamu akan diberi. Takaran yang baik, dipadatin, digoncangkan, akan tumpah keluar. Ketika kita memberi, dan ketika ukuran yang kita pakai itu akan membuat takarannya. Kalau saya pernah gini, dulu kan mama saya tuh sembako, jualan sembako. Jadi kalau misalnya minyak gitu atau beras gitu ya, ketika dituangin gitu ya, kan diisi-isi itu ya. Jadi bisa melimpah gitu. Jadi mau nggak mau tuh mama saya pakai semacam stick gitu ya untuk ngeratain gitu loh. Nah, jadi saya punya bayangan bahwa namanya melimpah ruah itu seperti itu gitu loh. Seperti minyak kalau ngisi kan lama-lama udah penuh kan ngeluber gitu loh. Jadi sebetulnya kita memberi, takaran yang kita beri
akan sesuai dengan apa yang kita terima. Ayat satu lagi deh. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur dikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Orang yang nabur sedikit, nuai sedikit. Lumrah enggak? Karena begini, misalnya kita punya pohon jagung lah, anggap dia. Ketika kita nanam 5 benih, hasilnya apa? Berapa pohon? 5 pohon. Kalau kita nanam 10 benih, jadi apa? 10 pohon. Hasil dari 5 pohon dengan 10 pohon, beda nggak? Pasti beda. Itu logis. Maka Tuhan, kalau kamu menabur sedikit, kamu nuai sedikit. Lah kalau nggak nabur, nyolong, punya tandaka. Saya ingat begini. Nah ini saya akan langsung maksudnya begini. Berapa tahun yang lalu saya waktu itu suruh si Unda masalah. Saya melihat bagaimana pohon taburan saya di alam rohnya seperti apa. Jadi gini, Tuhan memberikan penglihatan di alam rohnya. Ada beberapa bidang tanah yang saya punya, yang punya saya ya, bukan punya orang lain. Nah, ada pohon-pohon yang sudah tinggi, kelihatan ada buahnya. Ada buahnya. Tapi buahnya itu waktu itu dilihat itu belum matang. Jadi ada satu bidang tanah, anggap ya supaya punya bayangan deh ya, 10 meter misalnya. 10 meter ini ada tumbuhan misalnya 5 pohon gitu ya. Nah 5 pohon ini sudah ada buahnya. Nah waktu itu bukan seperti buah mangga ya. Aduh saya lupa kurang lebih buahnya seperti apa, bulat-bulat begitu ya. Nah bagian sini buahnya sudah matang. Nah bagian yang ini belum ada buah. Jadi yang 10 meter pertama sudah matang, yang kedua belum matang gitu ya, tapi udah berbuah. Yang 10 meter kedua ini belum ada buahnya. Nah yang sebelahnya lagi, 10 meter lagi yang lain, ini ternyata masih numbuh. Gitu loh. Jadi yang kedua ini sudah tinggi, tapi ini masih pendek lah. Masih menengah lah. Tapi ada lagi yang pohonnya masih kecil. Sudah numbuh, tapi kecil segini. Tapi ada yang benar-benar masih kecil. Nah, di situ saya mendapat pengertian. Ketika saya nabur, itu bukan berarti hilang. Nangkep Pak? Tapi itu sebagai benihnya saya. Ini bicara uang ya. Ketika kita menabur uang, kita nuai uang ya. Kalau kita menabur kebaikan, kita berbuat baik, kita akan menuai kebaikan gitu ya. Nanti saya bicara uang. Jadi ketika saya menabur, itu bukan hilang duitnya. Jadi saya tabur, itu bukan langsung berbuah. Nangkap ya? Jadi ini taburan saya nggak tahu yang berapa lama gitu. Mungkin setahun yang lalu saya nggak ngerti gitu, atau setengah tahun yang lalu saya nggak ngerti. Prinsipnya ketika saya nabur, itu di alam rohnya terlihat itu pohon saya itu masing-masing setiap bidang itu beda. Nangkap ya? Setiap bidang-bidang tanah yang saya tanam itu beda-beda semua ukurannya. Jadi ketika saya nabur, Tuhan mengambil uang yang saya tabur itu ditanam. Ini dalam penglihatannya ini logis dan sesuai dengan firman ya. Jadi nggak bertentangan. Jadi ketika saya tanam itu Tuhan, ketika saya menabur Tuhan itu nanam di bidang tanah itu. Dan tanamlah beberapa, tergantung uang yang saya taruh. Ya, tergantung misalnya 100.000 ke 200.000 ke 1 juta, 2 juta, 5 juta, tergantung. Semakin saya banyak, pohonnya makin banyak. Lumrah dong. Kalau saya mau beli benih 5 pohon mangga, ya saya beli misalnya belinya misalnya 1 juta, 5. Tapi kalau saya mau beli
mau beli 10, ya udah saya nambah lagi duit. Logis dong, ya kan? Jadi ketika saya menabur, tergantung berapa uang yang saya taruh di situ. Perhitungannya saya nggak ngerti, itu urusan Tuhan. Prinsipnya ketika saya menabur, saya punya benih. Nah, benih itu saya juga harus jaga. Dengan apa? Dengan percaya. Bukan ketika saya punya benih, terpaksa gue. Makanya firman yang katakan bahwa ketika kita memberi, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan sedih, tapi dengan senang hati. Nah, ketika saya menabur, udah. Nah, saya nggak tahu tuh kapan saya tuai. Tapi saya tetap memberi. Kenapa? Ini loh. Sehingga seseorang hidup di dalam berkat, bukan hidup di dalam mukjizat, adalah selalu memberi. Selalu memberi. Kenapa? Supaya selalu ada tuaian yang kita dapat. Jadi yang bidang pertama tinggal nunggu waktunya mateng, saya dapat duit. Nah, ketika dapat duit saya nikmati uang itu, tapi saya memberi lagi supaya saya dapat bidang tanah yang lain untuk saya bisa nanam benihnya. Jadi ketika yang bidang pertama saya udah dapat, itu pohon udah hilang. Kenapa? Karena sudah saya tuai semuanya. Gitu loh. Setelah potensi dari pohon itu sudah cukup, ya sudah. Nah, setelah saya dapat uangnya, yang bidang kedua lagi bertumbuh. Nah, tinggal nunggu waktunya saya tuai. Tuainya gimana? Saya nggak ngerti cara Tuhan saya menuainya. Pokoknya intinya terbuka aja pintu, saya dapat duit. Apa ya? Saya nggak ngerti bagaimana caranya. Pokoknya setelah udah waktunya Tuhan akan bukain pintu buat saya. Akhirnya saya dapat uang. Satu selesai, dua saya nunggu. Ya kan? Dua udah pohon udah ada, tinggal buahnya. Nah, ketika buahnya saya nunggu lagi. Nah, akhirnya setelah dapat, sudah berbuah, saya terima duitnya. Nah, setelah dapat saya nikmatin, saya nabur lagi. Tinggal saya nunggu ketiga. Demikian seterusnya. Sehingga orang yang diberkati adalah orang yang selalu menabur. Berilah, maka kamu akan diberi. Taburan yang berapa kau nabur sedikit, kamu akan nuai sedikit. Lah kalau orangnya pelit, bagaimana dia bisa menuai? Nggak bisa. Jadi gini, prinsipnya ketika Allah memberikan berkat buat kita, tujuan apa? Supaya kita memberkati yang lain. Tujuannya kenapa sih Tuhan berkati, suruh berkati? Tujuannya supaya lu tetap diberkatin. Nah, supaya tetap dapat uang. Tapi kalau kita menabur, kemudian kita keep itu semuanya buat kita, atau kasih juga cuma sedikit, Tuhan bilang, gue pengen berkati lu, tapi mana benihnya? Contoh gini, misalnya seorang petani, dia nanam jagung, 1 hektar dia tanam semua, berbuah nih, akhirnya panen, dia ambil, dapat duit. Pertanyaan saya gini, ketika dia dapat uang, dia makan semua, dia pergi kemana-mana, atau dia beli sebagian buat benih, untuk beli benih, untuk nabur lagi? Yang otak bener? Beli lagi. Dia nabur lagi, dia nanam lagi. Kalau dia ambil, dia makan semua,
ya habis. Jadi kalau hidup kita tidak suka memberi, hidup kita susah. Semakin kita banyak memberi, pohonnya banyak, kita akan terima. Kalau kita dapat berkat, kita keep semuanya. Kita menjaga, untuk gua gak cukup. Dia udah bisa alih, gak usah lah. Gua aja masih kurang, masa gua ngasih? Itu menyusahkan diri kita sebetulnya. Sebetulnya adalah memberi itu buat diri kita, keuntungan kita. Kalau kita pelit, kecil lobangnya, berkatnya juga kecil. Ada orang yang, makanya saya bingung, kadang-kala begini. Ada orang yang cerita sama saya, anaknya kecewa sama dia. Ini seorang ibu-ibu. Kenapa bisa kecewa? Kadang-kala saya bingung gini. Kalau anak itu bisa kecewa sama bapaknya, sama emaknya, berarti bapak emaknya itu melakukan sesuatu yang jelek. Ya kan? Yang membuat anak itu jadi kecewa. Nah, seorang tua, ya menurut saya, itu pasti tujuannya adalah bagaimana anak ini bahagia. Image kita pasti ingin anak ini bahagia. Bukan image kita membuat anak ini susah. Nah, kalau kita membuat anak ini susah, anak ini akan bisa jadi kecewa sama kita. Kalau itu menjadi kecewa sama kita, susahlah nanti kita ke depannya. Ada seorang ibu cerita sama saya. Dulu dia katakan anaknya kecewa sama dia. Kenapa? Karena dia pelit sama anaknya. Yang saya bingung, dia pelit sama anaknya. Kenapa? Saya nggak ngerti ya. Saya nggak gitu nangkap. Maksudnya, saya nggak tahu dalamnya. Prinsipnya ini emak itu, ya dia katakan dia tuh waktu itu untuk anak itu memberinya itu kayak orang direm-rem. Jadi pokoknya pelit lah ya. Dibatasin. Nah, dibatasin. Mungkin buat ngajarin anak ini untuk harus hemat lah, harus punya mental apa namanya? Bukan mental pelit. Nah, itu membentuk jadi mental pelit gitu loh. Kalau bapaknya pelit, anaknya pelit. Itu bisa menjadi seperti itu. Nah, yang seperti gini, ketika dia mulai membatasi, ya mungkin karena ya gara-gara untuk ngajarin anak supaya anak itu menghargai yang namanya uang, misalnya seperti itu ya. Tetapi mungkin itu berlebihan. Nah, akibatnya anak ini jadi kecewa. Nah, apa yang dia tuai? Anaknya jadi pelit sama dia. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita pelit sama orang tua, nanti anak kita pelit. Jadi gitu loh. Apa yang kita lakukan, masalah keuangan, kita lakukan ke keuangan nih, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita, nanti kita akan nuai yang sama. Gitu loh. Kita pelit sama anak, nanti ketika anak sudah besar, udah punya uang, anak itu pelit sama kita. Nah, kalau kita orang tuanya, kita pelit sama orang tua kita, sama mertua kita, pelit nih, nanti anak kita jadi pelit sama kita. Jadi gini, itu hukum tabur tuai. Ini banyak orang nggak ngerti dan tidak mau tahu. Kan gue mesti butuh uang, gue mesti jaga uang gitu loh. Ya gue mesti pelit dong, gue mesti jagain. Nah, terserah, karena imannya seperti itu, imannya mengandalkan dirinya sendiri. Bahwa kalau gua enggak,
jaga duit gue, belum tentu gue dapat duit lagi. Nah akhirnya dia menggantungkan diri kepada dirinya sendiri, kemampuannya, bukan menggantungkan kepada Tuhan yang bisa cukupin. Nah karena dia memegang pola seperti ini, lumrah kalau dia susah. Karena memang pola pikir seperti itu. Oke, saya masuk lagi begini. Itu yang membuat ketika kita menabur sesuatu, kita akan menuai sesuatu. Kalau kita menabur sedikit, kita akan nuai sedikit. Itu sebuah hukum yang Tuhan sudah ciptain. Yang mau tidak mau, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Makanya saya Israel terhadap anak saya bersikap dengan ya ada waktunya. Tetap saya cukupi kebutuhan mereka, tapi saya tidak pelit. Tetapi saya mencukupi sesuai dengan apa yang seharusnya. Saya berkelebihan kagak. Saya nggak mau berkelebihan, kenapa? Karena itu akan bisa merusak dia mentalnya. Gitu. Kayak gini. Ketika mereka kuliah, saya cuma hanya kasih cukup uang untuk mereka makan, ada lebih sedikit lah. Tapi saya ngomong gini, kalau kamu mau jalan-jalan, pakai duit sendiri. Nah, duitnya kan sudah saya kasih dengan sebatas. Nah untuk dia bisa pergi, ya lu kerja. Nah mereka kerja. Dengan tujuan supaya mereka nggak malas gitu. Kalau mereka menikmati dia dengan jalan-jalan, ya sudah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi itu pakai duit kamu sendiri. Jadi mereka kerja untuk jalan-jalan, mereka dapat duit dulu baru jalan-jalan. Boleh pergi, tapi bukan duit saya. Hanya untuk melatih aja. Tetapi saya tidak pelit. Menjaga supaya waktu di tua saya, anak saya nggak pelit sama saya. Nah, oke, saya masuk lagi begini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saran saya, ketika kita diberkati, ikuti firman ini. Jangan keep duit yang kita terima, ambil semua, di-keep. Wah, gue udah dapat duit, mumpung gue dapat duit. Gue ngeluarin duit dikit aja. Apalagi kasih ke orang lain, kasih ke mertua atau orang tua. Oh, biar anak yang lain aja yang kasih. Gue nggak usah. Nah, karena begini, satu yang saya katakan, yang namanya tanah saya yang sebelah sana sudah selesai saya ambil. Yang nomor 2 belum, saya tinggal nunggu. Nomor 3 belum, masih setengah. Yang nomor 4 masih seperempat. Yang nomor 5 masih anakan. Artinya apa? Ketika saya mendapatkan uang, saya untuk menabur, tujuannya bukan nguntungin Tuhan. Untungin siapa? Diri sendiri. Supaya apa? Dapat tuayan, tetap diberkati. Jadi ini saya tahu udah puluhan tahun yang lalu. Walaupun saya pernah melakukan hal yang salah, tapi tetap yang namanya berkat itu. Jadi ketika saya menaruh memberi, saya dapat uang, saya pisahkan untuk yang namanya persepuluhan. Nanti saya akan bicara persepuluhan ntar lagi. Atau menabur yang lain. Ketika Tuhan ngomong sama saya, berikan kepada ini. Saya beri. Tidak merasa bahwa aduh, entar duit gua hilang. Duit gua berkurang. Kagak. Image saya, karena saya dapat pengertian ini di alam rohnya dan firman Tuhan kayak begini. Image saya ketika saya menabur duit, saya buka lahan baru. Ngertinya? Saya sedang membuka lahan baru.
Supaya apa? Supaya saya tetap diberkati. Supaya tidak habis tuayan saya. Setelah saya dapat kemudian saya keep dan misalnya saya tidak nabur. Setelah habis semua, saya harus berdoa, Tuhan berkati saya udah habis nih. Tapi kalau kita sudah menabur, kita tahu gue udah nabur, gue yakin gue pasti akan tuai. Walaupun gak tahu kapannya. Jadi memberi itu menguntungkan kita. Amin. Bukan membuat kita susah keluar duit. Apa sih manfaat ketika kita memberi? Manfaat kita memberi pertama adalah sebuah ucapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mengucap syukur apa yang Tuhan berikan kepada kita uang ini. Tuhan, ini semua berkat-Mu. Bukan karena saya yang bisa jualan, bukan karena otak saya, bukan karena mulut saya bisa nih dapat duit. Saya dapat uang ini karena berkat-Mu. Makanya saya ingin memberi sebagai ucapan syukur saya karena ini berkat-Mu Tuhan. Saya ngucapin terima kasih. I give. Yang kedua, mencegah supaya hati kita tidak dikuasai dengan uang. Karena firman katakan di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Kalau orang yang dikuasai uang itu pasti pelitnya setengah mati. Dikuasai uang tuh bener-bener uang itu soalnya dijaga supaya sama sekali kalau boleh ini gak keluar. Jadi dengan memberi sebetulnya kita mencegah hati kita supaya tidak menjadi orang yang gila uang. Jadi melepaskan keserakahan, melepaskan yang namanya ketakutan, melepaskan yang namanya hati supaya tidak dikuasai oleh uang, supaya hati gua tetap ke Tuhan, bukan di duit. Yang ketiga, mencegah. Yang ketiga, dengan memberi kita mempercayai bahwa sumber uang kita adalah Tuhan. Jadi saat jadi ketika suatu hari misalnya Tuhan yang suruh kita memberi, kita ini sedang mempercayai Tuhan sebagai sumbernya uang saya. Jadi ketika saya menabur, memberi karena Tuhan suruh, ini bukan membuat uang saya jadi hilang. Tapi saya mempercayai kalau saya tabur, saya akan tuai. Jadi ketika kita memberi itu sebetulnya adalah iman percaya kita kepada Allah. Kalau kita tidak memberi berarti kita hidup dalam ketakutan. Ntar gue cukup enggak? Ntar gue bisa enggak? Jadi ada ketakutan-ketakutan, tetapi ketika kita memberi, kita sedang melepaskan iman percaya kita kepada Allah. Oke Allahku, aku beri karena aku percaya kepada Engkau. Oke. Yang keempat, karena Tuhan ingin tetap bisa memberkati kita. Ketika kita memberi aturan mainnya, mana benih lu?
Gue pengen berkati, tapi gue butuh benih untuk gue bisa numbuh. Nanti suatu hari gue kasih, balikin. Jadi tujuan kita memberi karena Tuhan ingin punya akses untuk tetap memberkati kita. Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Jadi ketika kita memberi, kita mempercayai berkat Tuhanlah. Sumberku adalah Tuhanlah. Bukan kerjaan kita, bukan bos kita, bukan bisnis kita, tapi kita mempercayai Tuhanlah jadi sumber kita. Karena Allah sanggup mencurahkan, memberkati kita, membuka pintu duit dengan berbagai macam cara. Kalau otak kita membatasi, gue dapat duit hanya karena gue punya bisnis ini, kita akan berfokus kepada ini. Kita tidak melihat bahwa sumber kita adalah Tuhan. Kalau kita melihat sumbernya Tuhan, kita tidak akan berpikir bahwa gue cuma, jadi ada rasa kekhawatiran, waduh berkat gue cuma hanya jualan doang. Tapi kalau menjadi, karena dia ngasilin duit gue di sini. Tapi kalau kita menjadikan sumber berkat kita Tuhan, Tuhan bisa bukan dengan berbagai macam cara. Bukan cuma barang yang kita sedang jualin, bukan karena pekerjaan kita, tapi dengan cara berbagai macam. Nah untuk ini, begini loh. Dulu saya pernah berkata, Tuhan kenapa sih masalah uang itu begitu susah dalam hidup manusia? Yang selalu dipikirin oleh manusia itu uang. Tuhan ngomong cuma satu, karena uang itu adalah jadi nyawanya manusia. Ketika nyawa kan sesuatu yang sangat dihargai, sesuatu yang sangat kita pertahankan. Ini kan? Jadi uang itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat berharga. Tapi di dalam 5 aspek yang Tuhan ajarin sama saya, justru uang paling nomor terakhir. Yang pertama adalah Tuhan, urutan prioritas dalam hidup kita. Pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga itu kesehatan, keempat pekerjaan, kelima uang. Jadi padahal yang paling nyawanya manusia, yang banyak manusia pikirkan otaknya adalah uang. Tapi Tuhan taruh dalam terakhir. Aneh. Karena Tuhan katakan, carilah aku terlebih dahulu. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Yang pertama kali. Maka yang lain akan semua ditambahkan. Jadi Tuhan ingin katakan gini, udah otak lu jangan di duit, otak lu di Tuhan aja. Sumber uangmu adalah Tuhan. Nah kita manusia susah mikir kayak begitu. Kenapa? Kita ini hidup di dalam dunia fisik. Kerajaan Allah hidup di dalam dunia roh. Nah dunia fisik kita, saya butuh. Ini bertentangan. Makanya untuk bisa menjadi seseorang bisa mengasihi Tuhan dan uangnya itu bukan uang, menganggap bukan uangnya dia, itu susah. Maka saya katakan memberi itu adalah percaya. Memberi itu percaya. Maka ketika kita memberi karena percaya, Tuhan akan buat benih itu bisa menghasilkan. Jadi ketika memberi itu sebuah apa ya? Sebuah tindakan, gua percaya Tuhan. Nah, ini yang susah untuk manusia orang Kristen memberi. Makanya survei cuma sekitar 30-40% yang memberi persepuluhan.
Di sini cuma 40%-an. Seluruh dunia sekitar gitu. Ini Andrew Wommack pernah ngomong. Jadi ketika seseorang memberi, itu adalah sebuah kepercayaan. Jadi tidak semua orang itu memberi. Dan itu tertanam. Soalnya begini. Nih saya kan khotbah gini kan. Ayo. Akhirnya kita memberi per sebulan. Bulan depan. Mikir lagi. Buat bayar ini belum. Gimana ya? Bisa nggak ya? Tuhan, nanti aja deh ya. Bulan depan lagi aja dah. Bulan ini bayarnya banyak nih Tuhan. Tuhan ngertilah. Tapi kalau orang yang sudah tertanam dalam dirinya itu pengertian ini. Mau berapa duit kayak kebutuhan kayak apapun 1/10 tetap gue ngasih. Dan tidak peduli saat ini gue dapat duitnya gede kayak per sebulan gue bisa dapat 10 juta. Misal dapat Kang Tau 100 juta gue mesti 10 juta. Biasanya cuma ngasih 100.000. Tapi sekarang mesti ngasih 10 juta. Gede banget. Nah orang yang tidak punya satu komitmen akan mikir. Gue ngasih gak ya gede begini. Tapi orang yang komitmen adalah. Ini bukti gue. Gue setia sama Tuhan. Gue bersyukur sama Tuhan. Ini berkatnya Tuhan. Gue tetap memberi. Maupun 5 juta. Maupun 10 juta. Maupun 20 juta. Tetap gue ngasih. Kalau hatinya bukan di-push untuk memberi. Tetapi hatinya sudah tertanam. Ini adalah firman Tuhan. Jadi berapapun duit yang kita dapat. Tidak dipikirkan masalah persepuluhan yang gede atau kecilnya. Nah yang kelima. Apa sih tujuannya kita memberi manfaatnya? Ya, adalah memberikan keuntungan. Jadi ketika saya khotbah sebetulnya ini, bukan supaya saya takut saya akan dianggap negatif. Tapi sebetulnya ini harus diomongin karena tujuan untuk benefit untuk kita semua. Tuhan tidak butuh uang kalian. Kita yang butuh uang. Amin. Tuhan tidak butuh uang. Kita yang butuh uang. Tujuan Tuhan suruh kita memberi karena dia tahu lu butuh duit, gua mau kasih lu duit. Tapi lu mesti lakuin apa yang sudah aku katakan, apa yang ku perintahkan. Give, it will be given unto you. Jadi tujuan Tuhan suruh memberikan perintah kepada kita untuk memberi, tujuan untuk menguntungin kita, profit buat kita, bukan buat Tuhan. Bukan buat orang lain tujuannya. Tapi tujuan untuk kebaikan kita, untuk menguntungin kita. Jadi kalau kita pelit dan tidak suka memberi, yang susah kita. Justru kalau kita mengerti begini, berkat kita tidak akan pernah habis. Berkat kita tidak akan pernah habis. Jadi memberi itu sifatnya adalah menguntungkan kita. Amin. Kalau Tuhan suruh kita memberi, beri. Jangan mikir apa-apa. Kalau kita harus berasa desakan hati untuk kita memberi, beri.
Jangan berpikir alasan 1, 2, 3, 4, 5. Enggak perlu. Kan itu tujuannya, itu udah apa ya? Itu udah Tuhan yang udah ngomong. Ya. Dan kita pasti yakin bahwa kita akan terima sesuatu atau Tuhan akan memberkati kita. Jadi sebetulnya karakter orang Kristen itu seharusnya adalah suka memberi. Makanya kalau saya di grup, ada di grup Telegram, di hari Jumat mereka ngomong gini, misal dapat apa, mereka dapat uang ini, jangan lupa ya sedekah, sedekah. Jangan lupa ya sedekah setelah dapat duit, sedekah. Selalu mereka ngomong kayak begitu. Tapi kalau di Kristen kalau ngomong gitu, duit lagi. Karena mereka ngerti, orang Islam tuh ngerti sebetulnya. Makanya mereka cuma 2,5%. Itu kalau orang Islam 2,5%, seluruh yang di Indo nih 2,5%, benar-benar mereka punya penghasilan 2,5. Waduh, kita Indo tuh kaya. 270 apa 280 juta. Itu 2,5%-nya itu bisa ngebangun Indonesia. Kalau mereka benar-benar ngelakuin. Tapi nggak semua mereka ngelakuin. Karena memang masalah uang itu sangat-sangat membuat manusia itu berpikir ketika memberi. Padahal Tuhan kata, lu ngasih demi kebaikan lu. Bukan ketika kita memberi, duit kita hilang. Kagak. Kalian harus camkan. Jadi ketika saya memberi, ternyata saya sudah lagi buka lahan baru. Nah, untuk saya tetap bisa diberkati, saya harus membuka lahan baru. Supaya pohonnya ada. Bulan ini akan saya tuai. Bulan November saya akan tuai. Bulan Desembernya saya akan tuai. Januari saya akan tuai. Karena yang ini udah akan bisa nih 3 bulan lagi. Matang. Demikian seterusnya dalam setiap bulan kita akan selalu dapat. Amin. Ini cara kerjanya Tuhan. Tapi manusia mikir otaknya, gua memberi, kurang dong duit gua. Nah, di mana kita memberi? Yang pertama ya, seperti biasa, Malaikat 3, 10, 19. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apa aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkesudahan. Aku akan menghadir bagimu belalang pelahap supaya jangan dilabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang dan tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini kontroversi ya. Ada yang mengatakan ini persepuluhan kan perjanjian lama. Perjanjian baru tidak ada persepuluhan. Tapi perjanjian baru memang ada mengatakan bahwa ketika kamu memberikan persepuluhan selasi segala macam, masa yang satu nggak dilakukan, nggak dilakukan, yang lain nggak dilakukan. Jadi Tuhan katakan begini, persepuluhan tetap dilakukan jika sebetulnya lu memberi yang lain, jika persepuluhan tetap dilakuin. Tapi ada yang tetap mengatakan, tapi kan kita bukan hidup dalam perjanjian lama lagi, itu persepuluhan. Walaupun Tuhan ngomong seperti itu, bahwa sebetulnya tetap memberi. Oke, titik tengahnya gimana? Bagi saya begini. 1/10 atau 10%-nya berikan sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Karena ini adalah berkat dari Tuhan. Kalau engkau tidak menganggap sebagai 10% sebagai sesuatu tanda kutip kewajiban, ya sudah, nggak ada masalah. Tetapi kau pakai ini sebagai, ini ucapan syukur saya dapat kerjaan, saya dapat uang, ini semua karena Tuhan. Jadi apa namanya? Pola pikirnya seperti itu. Alasannya. Kalau nggak ada alasan lain, gue mau beri persepuluhan, udahlah mau ngapain gue ngasih persepuluhan? Ya, itu urusan kita masing-masing. Tapi prinsipnya adalah memberi termasuk adalah dalam persepuluhan. Persepuluhan termasuk benih. Benih yang kita tanam untuk kita bisa tuai. Jadi persepuluhan itu adalah salah satu bentuk benih yang kita
mau buka lahan baru untuk bisa tuai. Ya kalau nggak mau beri persepuluhan, terserah, itu urusan kita masing-masing. Ya. Setiap firman Tuhan tidak pernah Allah memaksakan. Ketika bangsa Israel, ini berkat, ini kutuk, Tuhan tidak mengatakan, lu mesti ngikutin firmanku. Tidak. Ini ada berkat dan kutuk. Tinggal kau pilih yang mana. Tapi Tuhan anjurin, pilihlah berkat. Demikian persepuluhan atau memberi. Ini firman dibagikan, ini dari panjang hampir 1 jam saya ngomong bahwa apa tujuan persepuluhan, apa tujuan memberi. Tapi kalau kita, gua nggak mau karena memang gua nggak cukup, ya sudah, is your business. Maksudnya itu urusanmu, bukan urusan saya. Nah, 3 kunci finansial atau berkat keuangan ini ya. Pertama, mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi firman Tuhan. Yang ketiga, kita taat sama firman Tuhan. Itu tahapannya. Kunci sukses untuk kita bisa namanya berhasil dalam keuangan. Karena kita mengasihi Tuhan, makanya nomor 1 Tuhan. Yang kedua, kita mengasihi firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang saya bagikan. Yang ketiga, kita menjadi pelakunya, taat sama firman Tuhan. Baru berkat itu muncul. Baru berkat itu datang. Kalau kita nggak mau melakukan, it's okay, no problem. Apakah Tuhan marah? Kagak. Apakah Tuhan benci? Kagak. Apakah Tuhan menutup berkatnya? Kagak. Tuhan tetap mengasihi kita, mau kita memberi kek, mau kita pelit kek, Tuhan akan jadi benci kita? Kagak. Apakah Tuhan ngamuk karena kita melanggar firman Tuhan? Kagak. Ya, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Ya, kasihnya tidak berubah untuk kita mau kita lagi ngelakuin dosa kek, atau kita lagi berbuat baik kek, atau kita lagi memberi kek, atau tidak memberi, kasihnya tetap sama. Amin. Kita harus ngerti nih, sifat karakter Tuhan itu seperti itu. Jadi kalau kalian nggak mau memberikan persepuluhan atau tidak memberi, it's okay untuk Tuhan. Tuhan tidak akan mempermasalahkan. Tapi firman tetap firman. Nabur, kau akan nuai. Lu nggak nabur, lu nggak nuai. Simpel. Jadi firman Tuhan itu bukan sebuah pemaksaan. Itu keputusan kita masing-masing. Kita mau pilih atau tidak. Allah tidak akan pernah memaksa kita. Aduh Tuhan, saya ini lagi butuh dalam bulan ini. Jadi saya tidak bisa ngasih Tuhan. Terlalu mepet, terlalu pas, bahkan ini kurang Tuhan. Saya nggak bisa. It's okay. Tuhan marah? Kagak. Enggak marah. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Benar nggak apa-apa, nggak masalah. Tuhan nggak ngomong ya. Saya ngomong nggak mesti seimbang. Tuhan nggak marah. Tapi sekali lagi, firman yang ngomong apa? Ini kan saya bicara begini. Dari part 1 kan tujuan saya ini bicara masalah keuangan, kekayaan. Jadi 1, 2, 3, 4, 4, yang kelima hari ini saya anggap nih keempatnya ini, kan 4 kan tindakan. Nah kelima ini, keempat tindakan dapat duit nih. Nah yang di kelima ini setelah dapat duit dari 4 keempatnya, kelimanya lu dapat duit. Kalau pengen tetap dapat duit lagi, ya beri. Supaya ini enggak cuma sekali dapatnya. Dapat ingat coba bulan lalu dapat 10 juta misalnya, gua gede 10 juta. Nah supaya ini dapat terus. Nah hari ini bicaranya, ngomongnya, beri, it will be given unto you. Nanti supaya kamu dapat bulan lalu dapat, nabur lagi persepuluhanmu. Supaya apa? Kamu buka lahan baru. Supaya nanti dapat lagi. Nuai lagi. Nggak mau, ya nggak masalah. Tapi nanti ya akan ada, ya Tuhan bilang mana, gue benihnya mana, yang gue pengen berkati kerja lu mana, benihnya mana.
Jadi Tuhan itu bukannya susah untuk memberkati kita. Makanya minggu depan saya akan bicara. Tetapi karena memang Tuhan tidak punya. Tidak punya akses. Yang saya selama ini pengalaman hidup saya dalam firman Tuhan. Yang membuat Tuhan tidak bisa mendatangkan duit. Cuma tidak ada akses di dalam diri kita membuat Tuhan bukain. Nggak ada akses. Terhalang aksesnya itu, langit jadi tembaga terhalang. Jadi semuanya ada, cuman ini nggak ada. Tuhan bilang, aduh gue pengen buka pintunya, gue mau ngasihnya gimana nih, nggak ada akses pintunya nih. Itu saya akan bahas minggu depan. Nah, cuman hari ini saya katakan begini. Nah, di mana kita membeli persepuluhan, ini katakan bahwa ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini bicara bahwa itu bait Allah. Prinsipnya persediaan makanan di rumahku. Jadi ada makanan yang tersedia. Jadi untuk para orang Lewi itu mendapatkan makanan. Jadi orang Israel bawa kambing, domba segala macam itu masukin ke rumah Tuhan di sana untuk mereka orang Lewi itu dapat makanan. Jadi tempat makanan. Mereka orang Israel itu mendapat makanan. Maksudnya gini, mereka kan pekerja, pelayan-pelayan Tuhan untuk untuk pelayanan di bait Allah. Yang kalau zaman sekarang adalah gereja tempat makanan. Tempat makanan apa? Tempat di mana kita makan secara rohani. Kalau engkau menganggap gerejamu, ini kan saya bicarakan di YouTube banyak orang kan, menganggap bahwa gerejamu itu engkau dapat makanan. Engkau dapat makanan di tempat itu, berilah di situ. Kalau engkau nggak merasa itu tempat engkau dapat makanan, nih jangan beri. Kau merasa tempat lain ada kasih gua makanan, udah beri ke sono. It's okay. Tapi yang paling benar adalah di mana kita mendapatkan makanan, kita merasa makan, kita ini merasa dikuatkan, kita ini merasa berubah, di tempat itulah engkau memberi. Kalau saya gimana? Saya tetap memberi persepuluhan di gereja ini, tapi saya punya juga buat memberi orang yang kasih makan saya. Siapa? Andrew Wommack. Karena dia membuat saya terbuka banyak pikiran, dasar-dasar firman. Dulu saya nggak punya dasar firman, tapi sudah ngelakuin. Tapi saya nggak punya dasar yang kuat. Tapi akhirnya saya dapat makanan. Akhirnya saya mengalami perubahan. Nah, orang yang merubah gurunya itu saya memberi. Jadi orang yang memberi makanan. Ya seperti saya, kita mau makan McD. Kita beli makan di McD, beli ayam di McD, kita bayarnya dikasih McD. Bukan beli makan ayam di McD, kita bayarnya di Kentucky. Jadi kalau kita merasa kita mendapatkan makanan di satu tempat, di satu gereja, bayarlah di situ. Berilah di situ. Kalau mau memberi persepuluhan, kalau nggak mau memberikan persepuluhan, nggak percaya, ya sudah nggak usah. Simple. Amin. Persediaan makanan adalah tempat kita makan. Gereja adalah tempat di mana kita mendapatkan makanan rohani. Sehingga di tempat itulah kita seharusnya memberi. Tempat di mana kita merasa diberkati di dalam sebuah pelayanan, atau misalnya yang merasa diberkati dalam sebuah pelayanan yang membuat kita merasa makan atau yang membuat hidup kita berubah, berilah di situ. Jadi saya selain di gereja ini, saya juga memberi di Andrew Wommack. Karena dia banyak merubah hidup saya dengan pengertian-pengertiannya. Nah, hari ini saya ingin kita mau untuk membuka lahan baru. Memang kita biasakan untuk memberikan persembahan. Tapi beda. Hari ini kita mau memberi dengan satu sikap
Tuhan, aku mau memberi ini dengan dasar percaya bukan karena kebiasaan. Ya, saya ingin memberi. Saya ingin membuka lahan baru. Tergantung apa yang kita tabur, berapa banyak uangnya. Itu urusan kita masing-masing. Nabur sedikit, nuai sedikit. Lahannya agak kecil. Ya, itu tergantung kita masing-masing. Nah, plus ini boleh buat kita. Tuhan, saya memberi ini. Saya percaya saya punya kebutuhan mau bayar uang kuliah anak saya. Aku memberi dan aku percaya Allah mencukupi untuk saya bisa menerima uang untuk membayar kuliah. Kita masing-masing punya kebutuhan. Jadi ketika kita memberi, kita juga bisa bicara sama Tuhan apa yang kita butuhkan di ujungnya nanti. Itu sebuah iman kita percaya ketika kita memberi, saya akan tuai. Amin. Anggap ya. Jadi sekali lagi ini semua berdasarkan firman Tuhan, tetapi yang memutuskan kita melakukannya adalah kita masing-masing. Itu bukan urusan saya, urusan kita masing-masing. Tetapi ini semua adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau bisa, lakuin. Ya. Jadi mulailah punya sebuah prinsip di otak kita. Ketika kita memberi, kita membuka lahan baru supaya kebutuhan saya tercukupi. Apa yang saya butuhkan nanti Tuhan akan sediakan. Jadi ketika saya memberi, saya percaya bukan karena nanti uangnya hilang. Amin. Ya. Plus saran saya, sukalah memberi. Tapi ingat, tujuannya bukan untuk dianggap sebagai orang baik. Ya. Gue ngasih orang ini supaya gue dibilang orang baik. Bapak itu baik lu. Bukan itu. Usahakanlah memberi itu karena hatimu ditaruh untuk memberi. Tapi kalau orang yang udah yang memang gak punya hati memberi, Tuhan gak bisa ngomong. Karena memang kebiasaannya gak ngasih. Emang kebiasaannya pelit. Bukan Tuhan gak mau ngomong, ketutup. Lu kasih. Ketutup, gak bisa denger. Tapi kalau orang yang suka memberi, kasih, langsung. Oh iya Tuhan, oh suruh kasih ya. Di hati damai gak? Oh dikasih hati-hati damai, akan memberi. Jadi prinsipnya sebetulnya karena Tuhan yang bicara. Amin. Tapi karena kita suka memberi, kita akan lakukan. Oke. Saya kasih kesayangan dikit masalah nih gini. Kenapa sih tujuan kita harus tujuan Tuhan untuk memberkati kita, untuk berkati orang lain, untuk nolong orang lain. Begini, saya kasih contoh. Ini bukan maksud saya untuk meninggikan atau muji saya. Mertua saya rumahnya waktu itu sebelumnya adalah hancur. Itu rumah sekitar hampir 40 tahun. Tahun 80 berapa, Mak? 83. 82. Jadi hampir 40 tahun. Itu rumah 200 meter udah hampir mau ambruk. Udah pernah dibetulin karena di Aries itu penuh dengan aman raya. Nah, satu hari saya lihat ini makin mama saya kalau mertua saya kalau udah hujan stres. Stres lah. Kenapa? Itu plafon udah turun. Dan makin turun. Ngondoy tahu kan ya? Udah turun. Tinggal nunggu rubuh. Kalau hujan gede udah gak bisa tidur, di depan banjir. Udah gak nyaman kan hidup kayak begitu. Tadi berpikir bahwa mendingan kita renov. Renov itu bisa makin gede. Udah minta duit anak-anak deh ya, kita renov. Tapi akhirnya satu hari Tuhan naruh dalam hati saya udah begini. Bongkar semua. Bikin baru. Duit gede Tuhan. Setengahnya dibangun, setengahnya jual. Tuhan kasih saya hikmat kayak begitu.
Tapi saya nggak mikir. Pertama gini, secara ini kondisi ya manusiawi kita ya. Pertama, itu nomor rumah 44. Si. Kalau orang Cina tuh udah mati. Kedua, depannya kali. Itu banjir. Yang ketiga, itu zamannya Covid. Susah duit. Dan di dalam darat itu banyak yang ngejual. Udah lama gak kejual. Udah setahun 2 tahun gak kejual. Logikanya dari mana? Itu kondisinya. Tapi waktu saya gak mikir. Udah. Saya ngomong sama tua saya. Udah mah gimana nih kalau dibongkar. Saya bangun setengah, ini setengah. Ya udah. Akhirnya dia mau. Akhirnya udah pindahlah waktu itu di bawah. Itu saya bongkar. Akhirnya bikin baru. Kalau saya nggak punya uang, bisa nggak dong? Bisa nggak? Jadi tujuan berkat itu apa sih? Nolong orang lain. Saya nggak usah ngomong yang lain, nggak usah pernah tolong. Allah memberkati kita. Bukan untuk buat diri kita sendiri. Amin. Jadi jangan memperkaya dirimu. Tapi ketika Tuhan suruh ngomong untuk memberi, kau tidak mau. Nanti berkatnya stop. Tapi saya tahu, ini gak cuma hanya memberi ya. Ada namanya akses. Kita memberi, ya. Semuanya kita udah ada, semua tuayan itu sebetulnya udah ada. Tapi bagaimana uang yang sudah ada, yang Tuhan yang kita tabur itu sebetulnya kita tuai. Ini gimana uang ini bisa punya akses? Jadi sekalipun saya sudah menolong orang, sudah memberi, pertanyaannya Tuhan, lu punya akses enggak? Lu punya kerjaan enggak? Lu punya pintu enggak yang gue bisa ngasih? Itu minggu depan saya ngomong lagi. Tapi yang saya katakan lagi, apalagi orang yang nggak suka memberi, yang nggak memberi. Udah sama sekali total nggak ada akses. Total nggak punya pintu. Terus gimana? Mulailah memberi. Tapi kan saya butuh. Ya sudah, kalau masih mikirin ya udah nggak usah memberi, udah nggak usah banyak alasan gitu loh. Karena memberi itu iman. Itu percaya. Saya tahu ini susah. Tapi benar, harus coba. Saya tahu susah karena saya mengalami susah. Tapi saya tahu ini menghasilkan, saya tahu karena saya pernah mengalami juga. Jadi saya dua sisi ini saya pernah alami. Tapi percaya sama saya dah. Apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Amin. Apapun. Nah, saya nggak perlu ngomong lagi, kepanjangan. Tunggu bentar. Oke, hari ini beri untuk lahan baru plus apa yang kau inginkan, yang kau butuhkan. Dengan menyatakan sebuah iman. Supaya pemberian kita ini memberi dengan iman, bukan karena kebiasaan. Amin.
Dan kita akan sebelumnya katakan perjamuan kudus. Jadi saya berharap firman ini bukan memojokkan, bukan membuat emosi, ya. Terus dulu saya pernah, hamba Tuhan pernah kayak begitu. Saya ambil janji iman dan saya melanggar janji iman itu. Padahal cuma 1 juta. Saya cuma janji imannya, tapi saya hilang 11 juta. Maka saya nggak mau saya berusaha untuk tidak membangkitkan emosi orang untuk memberi. Karena ujung-ujungnya kalau kita tidak memberi, dan iman kita bukan karena Tuhan jadi Tuhan jadi marah, kagak. Tapi karena firman-Nya kita melanggar, iblis ngelihat kita ngelanggar, kita dikerjain. Saya janji iman 1 juta, saya hilang motor 11 juta. Saya kapok. Jadi lebih baik akhirnya setelah hilang itu motor, saya kena ketipu. Besokannya saya langsung bayar. Tololnya saya begitu. Saya dapat firman-Nya, karena ketika engkau nganggap bahwa ini aku tuh kayak orang ikilaf begitu, tapi karena kau sudah membuka janji, dirusaklah. Siapa yang ngerusak? Bukannya Tuhan, setan yang masuk ngerusak. Karena setan tahu saya udah ngambil janji iman, tapi saya ngelanggar. Setan lihat, akhirnya dia masuk hidup saya, membuat saya kena ketipu. Hilang itu motor. Padahal saya punya uang. Besokannya atau lusanya saya bayar di 1 juta. Tololnya benar. Ya, itu sudah terjadi, dibilang apa. Jadi saya nggak ada istilahnya. Walaupun misalnya saya punya keinginan untuk memberi sama Tuhan, ya udah, saya langsung bayar. Saya dulu pernah ngomongkan, saya akan kasih, itu saya kasih. Ada uang, saya langsung kasih. Saya nggak ada istilah hold, tahan. Saya langsung kasih, karena sudah punya pengalaman buruk. Bukan karena Tuhan ya, ingat, bukan karena Tuhan yang bikin masalah, kagak. Kita yang ngelanggar firman Tuhan, setan lihat kerjaan kita, karena kita buka pintu setan masuk. Selama setan tidak punya akses, nggak mungkin dia bisa masuk dalam hidup kita. Oke, demikianlah firman Tuhan. Oke, yuk musik.